Ayo kita coba cek lagi pamfletnya. Oke. Siapa ya moderatornya? Ayo, ada yang bisa nebak? Coba cek lagi siapa pamfletnya? Siapa? Yang kemarin nemenin aku waktu jadi MC. Sekarang aku mendua. Jadi tak sama Teh Syifa. Mendua dulu ya sama aku. Mohon maaf dari suka. Nggak apa-apa. Iya, nanti dari moderator kita tuh ada Teh Rizka. Terus betul nih tadi kata Laras ya, pemateri kita nanti ada Teh Milati. Biasanya dipanggil Teh Mimil ya Teh ya? Betul, betul. Iya, betul. Iya ada Teh Milati udah hadir. Udah nyimak. Wah, luar biasa nih, udah hadir pematerinya. Alhamdulillah. Nah, tadi ya Teh. Tadi akan ada semua buat pemateri kita hari ini ada Teh Milati, kemudian dari moderator kita juga ada Teh Rizka. Nah, Teh Syifa, berhubung waktu sudah pukul 8.11 ya, Ya, mungkin kita buka dulu ya acaranya hari ini. boleh, Mangga. Nah ya, untuk membuka acara pada kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nih, bakal ada pematerian ya dari Teh Milati dengan moderator Teh Rizka. Coba kita cek dulu ya Teh ya, untuk moderator. Halo Teh Rizka. Halo Teh Haz. Ini lembut banget suaranya, Masya Allah. Tapi kedengeran gak suaranya? Kedengeran aman. Alhamdulillah. Ini sebenarnya aku salah kerudung. Gak apa-apa. Gimana Teh Rizka, apakah udah siap? Aku belum bisa lagi. Insya Allah siap. Kalau siap. Terus Bu Teh Milati, apakah sudah siap untuk mengisi pematerian kita hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Wah, Masya Allah banget ya, masih pada semangat semua. Untuk itu, selanjutnya dari saya dan Teh Syifa, dipersilahkan kepada moderator kita untuk memimpin jalannya pematerian pada pagi hari ini yang cerah, yang mendung. Masya Allah. Silahkan Teh Rizka. Ya baik, terima kasih Teh Haz dan juga Teh Syifa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akan teteh semua. Perkenalkan, saya Rizka Wahyudi. Insya Allah akan memandu jalannya pematerian hari ini yang akan disampaikan oleh Teh Milati Hanifah. Nah, sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan membacakan CV Teh Milati terlebih dahulu. Maaf kepada tim logistik, boleh minta tolong di-share screen CV-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih tim logistik. Nama Milati Hanifah, riwayat pendidikan pendidikan formal pada tahun 2005 sampai 2011 SDN Panglayungan, 2011 sampai 2014 MTS Negeri 8 Kabupaten Tasikmalaya, 2014 sampai 2017 MA Negeri 1 Kabupaten Tasikmalaya, 2017 sampai sekarang UPI Tasikmalaya. Untuk pendidikan non formalnya dari 2014 sampai 2017 di pesantren Kiai Haji Mustafa Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya.
pada tahun 2019, Salman Spiritual Camp 2020, latihan mujtahid dakwah. Untuk pengalaman organisasi dan kepanitiaannya ini cukup banyak ya, Kang Teteh. Untuk organisasinya pada tahun 2019, menjabat sebagai Ketua Bidang Kominfo Lingkar Bidik Misi UPI Tasikmalaya. Pada tahun 2020, sebagai Ketua Departemen Ya, baik. Sepertinya ada sedikit kendala ya dari logistiknya. Bagaimana tim logistik? Apakah sudah bisa di-share screen-kan kembali? Ya, mungkin masih ada kendala ya dari tim logistiknya. Sambil menunggu, mungkin kita sapa-sapa dulu nih Teh Milatinya. Assalamualaikum Teh Milati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Gimana kenal. kabarnya Teh? Iya, salam kenal juga. Alhamdulillah. Gimana Teh kabarnya, Set? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa Teh? Kalau boleh tahu kegiatannya. Ya, sekarang kegiatannya jadi guru ya. Alhamdulillah karena baru lulus dari UPI. Jadi sekarang alhamdulillah udah ngajar di salah satu SD swasta di Tasik. Wah, alhamdulillah ya sudah jadi seorang guru Teh Milati sekarang. Ya. Ya, baik. Bagaimana tim logistik? Apakah sudah bisa di-share screen-kan kembali CV dari Teh Milatinya? Kalau nggak mau udah nggak apa-apa. Tadi disebutin sih. Oke, ada ya. Iya, ada Teh. Mungkin lanjutkan sedikit dulu ya Teh. Baik, dilanjut untuk organisasinya. Pada tahun 2020 menjabat sebagai Ketua Departemen Media LDK UKDM At-Tarbiyah UPI Kampus Tasikmalaya. Kemudian di tahun 2020 juga menjabat sebagai Dirjen Media BEM Rema UPI Kampus Tasikmalaya. Untuk kemampuannya dari Teh Milati ini ada desain grafis, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, kreatif, dan juga kepemimpinan. Untuk informasi kontaknya bisa dilihat di sini, barangkali diperlukan bisa menghubungi langsung ke kontak yang sudah tersedia. Ada email dan juga WhatsApp ya Teh. Mungkin cukup sekian pembacaan CV dari Teh Milati. Langsung saja kita masuk ke pematerian. Kepada Teh Milati, disilahkan. Oke. Saya izin share screen sendiri ya. Baik, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan? Kalau di saya belum Teh. Belum. Oke. Sekarang udah belum? Sudah Teh. Udah, oke, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang virtual ini ya, insyaallah Allah berkahi gitu. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa ikut acara ini gitu. Harusnya kan hari Minggu waktunya.
santai-santai gitu ya, tapi Masya Allah kalian mau gitu untuk ikut acara pelatihan desain yang diadakan oleh kakak-kakak Lintar UPI ya. Mudah-mudahan kedatangan teman-teman ke acara ini nggak ada yang sia-sia, kecilnya jadi pahala gitu ya, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk jangka panjang gitu, amin. Mungkin sebelumnya tadi alhamdulillah udah diperkenalkan oleh Teriska ya. Teriska, salam kenal. Ini nama saya Milati Hanifa, bisa dipanggilnya Mimil kalau sama teman-teman di UPI. Terus umur saya 23 tahun, fresh graduate alias baru lulus kemarin Oktober, angkatan 2017 sekolah kuliahnya. Terus mungkin kalau nanya kenapa bisa aku yang aku yang diminta untuk sharing sama teman-teman, mungkin alasannya karena aku senang ngegambar gitu ya. Ini manggilnya boleh aku, saya, teteh, nanti takutnya ganti-ganti nggak apa-apa ya, mohon dimaklum. Nah, kalau mau silaturahim boleh teman-teman mampir ke Instagram, follow nanti insya Allah di follow back, DM aja ya habis di Instagramnya Milati HNF. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ngedesain pakai PowerPoint gitu, sesuai di judul di pamflet, design with PPT. Nah, ngedesain pakai Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin ada yang nanya, emang bisa? Tentu saja bisa gitu ya. Nah, kalau nggak bisa mungkin nggak akan ada acara ini. Nah, belajar apa hari ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya yang teman-teman tahu gitu, kalau PowerPoint itu ya yang biasa dipakai untuk presentasi gitu ya. Mungkin ada yang udah belajar dari SD atau belajar pas SMP atau mungkin SMA. Kayaknya nggak mungkin sih kalau baru masuk kuliah baru belajar. Kayaknya udah tahu ya sebelumnya apa itu PowerPoint, temennya Microsoft Word sama Microsoft Excel gitu. Biasanya dipakai untuk presentasi yang bisa ada animasinya gitu ya, biar lebih menarik presentasinya. Nah, ternyata PowerPoint juga selain digunakan untuk presentasi, bisa juga dipakai untuk ngedesain teman-teman. Nah, selama saya organisasi di UPI dari 2017, belajar PowerPoint itu dari 2018. Belajar PowerPoint untuk desain gitu maksudnya. Itu tuh saya biasa bikin pamflet buat organisasi atau buat keperluan dagang atau konten pribadi itu biasanya pakai PowerPoint gitu ya. Nah, biasanya teman-teman yang pakai desain PowerPoint itu karena mungkin bukannya nggak mau dia pakai Corel, tapi emang Corel itu nggak semua laptop muat diisiin Corel kan ya teman-teman. Ada yang laptopnya nggak kuat karena RAM-nya kecil. Contohnya laptop saya nih, nggak muat dipakein Corel karena emang kentang banget laptopnya. Nah, makanya waktu itu pas saya belajar PowerPoint tuh senang banget gitu. Oh, ternyata bisa ya PowerPoint, aku bisa bikin pamflet nih buat organisasi, buat atau kebutuhan konten pribadi di PowerPoint gitu. Ternyata nggak usah install Corel gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan kecil. Senang banget gitu, kayak nemu harta karun pokoknya pas tahu PowerPoint ini bisa dipakai untuk ke desain gitu. Nah, selain itu juga bisa untuk menggambar animasi. Nah, karena sebelumnya saya suka banget gitu kalau lihat kayak kartun-kartun muslimah gitu ya kalau di Instagram. Nah, saya tuh pengen bikin itu, tapi kalau gambar pakai tangan tuh belum bisa waktu itu. Kalau digital pakai tangan itu belum bisa. Nah, ternyata ada yang mudah nih pakai PowerPoint bisa gitu. Alhamdulillah, nah dari sana mulai tuh kalau desain buat organisasi pakai PowerPoint gitu. Untuk itu waktu itu pernah dagang promosi kayak gitu ya pakai PowerPoint. Terus buat konten pribadi di Instagram juga pakai PowerPoint. Nah, terus pas udah itu belajar bikin animasi gitu, kartun-kartun gitu pakai PowerPoint. Nah, ini saya mau liatin beberapa hasil gitu ya dari pertama belajar PowerPoint sampai ya terakhir gitu. Nah, awalnya tuh bikin kayak ya sesederhana ini. Yang paling awal banget tuh belajar bikin logo Instagram gitu kan gampang ya, cuman dari beberapa elemen dari beberapa shape kotak aja gitu. Terus nah akhirnya bisa bikin kayak gini. Terus ini yang ada lumayan agak detail gitu ya, ada Qurannya gitu. Terus kemudian ini ada beberapa buku gitu, laptop yang menurut saya ini lumayan ada detailnya gitu ya untuk sekelas PowerPoint. Nah, ini kayak itu waktu itu buat bikin undangan waktu itu. Pernah jualan undangan juga kan. Nah, terus ya sampai ini gitu ya. Ini beberapa contoh gambar yang pernah dibuat di PowerPoint, pure PowerPoint gitu ya. Nah, sebelum ngedesain di PowerPoint, di sini juga kan teman-teman mungkin apa sih kalau bisa
misal membuat pamflet atau membuat slide untuk presentasi. Ada beberapa hal yang secara umumnya tuh harus kita ketahui dulu gitu ya. Mau ngedesain di PowerPoint atau dimanapun, ini harus diketahui dulu gitu. Mungkin ini juga sebelumnya kemarin udah dibahas ya sama Kang pemateri pertama dan sama Teh Syifa kemarin. Nah, dari desain grafis sendiri gitu ya, pengertiannya gitu. Maaf, Teh Mimil memotong. Ya, kenapa? PPT-nya tidak bergerak, Teh. Masih di yang perkenalan. Oh iya, coba bentar. Bentar ya. Udah ada? Saya belum, Teh. Sekarang udah ganti? Belum, oke. Bentar ya. Apa ininya? Sinyalnya. Sekarang udah belum ya? Iya, Teh. Sudah ada Udah PPT-nya. ada yang di slide baru? Iya, Teh. Yang ngedesain pakai Microsoft PowerPoint itu. Berarti ulang ya tadi ngobrolnya. Maaf ya teman-teman. Biasa di kampung. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ngedesain pakai PowerPoint gitu ya. Sesuai flyer yang udah tersebar gitu, desain with PPT. Kemarin kan teman-teman udah belajar ya ngedesain pakai Figma sama Canva ya. Nah, hari ini kenalan dulu gitu PowerPoint itu apa. Udah pindah slide belum ya? Aduh khawatir. Udah, Teh. Oke, siap. Nanti kasih tahu langsung ya kalau misalnya nggak gerak. Ya, siap, Teh. Terima kasih ya. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tahu ya PowerPoint itu apa. Mungkin udah belajar juga gitu PowerPoint dari zaman SD atau SMP gitu. Nah, PowerPoint itu software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide gitu. Yang biasanya digunakan untuk presentasi gitu. Apalagi untuk mahasiswa itu biasanya tiap presentasi pasti pakai PowerPoint. Nah, tapi PowerPoint juga ternyata bisa buat dipakai ngedesain teman-teman gitu ya. Bisa pakai untuk pamflet. Nah, pamfletnya bisa untuk kebutuhan organisasi, untuk kebutuhan dagang, atau bahkan konten pribadi gitu. Nah, saya juga dulu belajar desain di PowerPoint itu 2018. Nah, sejak saat itu kalau misalnya ada kebutuhan di organisasi itu pakainya di PowerPoint gitu ya. Terus buat konten pribadi juga pakai PowerPoint gitu. Atau seling-seling sama Canva biasanya. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan PowerPoint ini adalah orang-orang yang laptopnya nggak muat buat pakai Corel gitu, atau butuh yang simpel-simpel. Kayak laptop saya ini dia nggak muat dipakein Corel, atau bahkan apalagi Adobe Illustrator kayak gitu-gitu ya, karena emang kentang gitu. Jadi pas dikasih tahu belajar desain pakai PowerPoint itu seneng banget gitu ya, bisa ngebantu. Nah, bahkan di PowerPoint ini tuh bisa buat ngegambar animasi gitu. Saya dulu seneng banget kalau misalnya lihat kayak gambar kartun muslimah gitu-gitu ya di Instagram, suka lihat kartun muslimah yang dakwah lewat Instagram gitu kan, ngegambar bagus-bagus gitu gambarnya. Nah, aku pengen belajar nih, tapi waktu itu belum bisa ngegambar digital pakai tangan gitu ya. Ternyata di PowerPoint bisa gambar kayak gitu, senang banget gitu. Nah, di sini aku mau liatin beberapa gambar yang udah pernah digambar pakai PowerPoint. Ada nggak gambarnya? Ada, Teh.
Ada, oke. Nah, ini awalnya sesimpel ini gitu ya, dari shape. Ini tuh yang kepalanya dari bentuk shape yang bulat, terus ini yang kerudungnya tuh dari shape yang bulat, terus bawahnya nggak apa sih, garis itu ya. Ntar kita langsung praktek. Terus gambar ini nih ada agak lebih ada detailnya gitu ya. Terus ini, nah kalau ini mah si bunganya bukan aku yang bikin ya, karena ini sungguh luar biasa, ini download di Google. Terus gambar ini dan ini. Nah itu beberapa gambar yang pernah dibuat di PowerPoint. Nah sebelum ngedesain di PowerPoint atau ngedesain dimanapun, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Mungkin kemarin udah sempat dibahas juga sama Akang Teteh pemateri sebelumnya, tapi gak apa ya, aku bahas lagi. Nah, di sini desain grafis dulu nih. Desain grafis itu adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis, seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya. Nah, untuk menyampaikan informasi secara efektif. Ini perlu digarisbawahi, untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi tujuan utama dari sebuah desain itu adalah untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi. Nah, pada prinsip desain itu ada 5 ya, ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, irama. Nah, dari semua ini tuh terdapat komposisi yang sama gitu, dari segi warna, teks, elemen. Nah, jadi kita harus memperhatikan beberapa hal itu, komposisi itu. Nah, kita bahas di komposisi itu. Desain itu bukan hanya memperhatikan estetika, bukan hanya yang bagus untuk dilihat, tetapi juga harus memperhatikan keefektifan dalam menyampaikan pesan gitu ya. Bukan hanya pemilihan elemennya yang bagus, bukan hanya pemilihan warna atau teksnya yang bagus, tapi apakah desain itu efektif gitu dalam menyampaikan pesan. Nah, itu harus diperhatikan, hal yang utama yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama dalam komposisi itu kita harus memperhatikan elemen yang sejajar. Di sini ada contoh yang betul itu yang atas, contoh yang salah itu yang bawah. Nih bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau yang atas itu dia sejajar nih, sejajar. Kalau yang bawah dia ada yang agak menjorok gitu. Nah, itu tuh ketidaksejajaran elemen gitu. Nah, itu kalau dalam desain bisa merusak gitu, merusak pandangan mata, merusak keefektifan. Nah, penulisan headline atau judul juga dibuat sejajar gitu ya. Pokoknya kalau rata kanan, rata kiri atau mau center gitu. Harus disesuaikan kerapihan elemennya gitu. Terus penempatan visual ini maksudnya apa sih pesan pertama yang mau teman-teman sampaikan ke audiens gitu atau pembaca. Nah, di sini di pamflet ini ada visualnya itu sirkus karnival. Bacanya apa ya? Berarti karnaval sirkus gitu ya, ada karnaval. Jadi, nah ini udah tahu gitu, berarti yang ingin dia sampaikan pertama kali ke audiens itu adalah ada sirkus, ada karnaval nih gitu ya. Ada karnaval. Nah, terus ke bawahnya lanjut ada keterangan waktunya kapan gitu. Terus tempatnya gitu di mana. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa yang mau pertama kali kita sampaikan ke audiens. Biasanya sih judul acara ya. Nah, kemudian white space, kemarin juga sempat dibahas ya sama Teh Sipa. White space itu ruang kosong, karena desain itu juga butuh nafas, teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngedesain posisinya tuh padat banget kayak gini. Nggak ada tepian kosongnya gitu ya. Terus antara gambar sama teks nyatu banget gitu. Nggak ada perbedaan. Nah, di sini tanpa ruang kosong ada yang contoh. Tanpa ruang kosong ada contoh ruang kosong. Mungkin bisa teman-teman telah gitu ya, apa nih bedanya gitu. Lebih enak mana dilihatnya gitu. Bahkan sekelas koran yang tulisannya banyak juga itu ada space-nya gitu. Ada white space-nya. Kalau kalian perhatiin gitu, ada ruang kosongnya tepinya. Di tepi halaman ada white space-nya. Kemudian selain tadi elemen di komposisi, terus sekarang yang kedua ada tipografi atau seni penulisan ya. Nah, kesalahan dalam tipografi ini dapat menghambat penyampaian pesan. Nah, ketika tadi kita tahu bahwa tujuan utama dari sebuah desain adalah untuk menyampaikan pesan, ketika proses penyampaiannya aja terhambat, berarti itu udah terjadi sebuah kegagalan desain gitu. Jadi desain yang kita buat tuh gagal gitu ya, kalau misalnya ada yang menghambat dalam penyampaian pesannya.
sebagus apapun desain kita. Berarti nggak bagus ya kalau misalnya desainnya gagal menyampaikan pesan, berarti desain itu nggak bagus. Oke. Nah, contoh jenis huruf. Nah, secara umum gitu ya, jenis huruf itu ada 3. Mungkin nanti kalau kalian search ada banyak lagi ya. Nah, aku mau nyampein 3 aja. Sama Akang yang pertama tuh siapa sih Akang namanya? Nah, dia juga ada bahas ya tentang serif dan sans serif. Nah, contoh huruf serif itu huruf yang sangat cocok untuk buku karena tidak melelahkan mata. Nah, huruf serif ini tuh yang pinggirnya ada apa sih ini namanya, yang apa sih, lengkungan-lengkungan gitu ya, kayak misalnya huruf Times New Roman. Nah, itulah kenapa setiap kampus kalau misalnya karya ilmiah itu harus pakai Times New Roman. Jangan lagi nanya ya, misalnya kenapa sih harus pakai font Times New Roman, bosan gitu, kenapa enggak Arial, kenapa enggak Calibri atau yang lain gitu ya, yang lebih variatif gitu. Nah, itu karena ada alasannya sebenarnya ya, orang-orang dulu tuh udah pinter, maksudnya udah tahu gitu kenapa harus pakai huruf Times New Roman, karena dia itu paling cocok untuk buku atau untuk tulisan yang banyak gitu. Bayangin misalnya kalau udah nanti aja. Nah, jadi intinya kalau misalnya Times New Roman itu adalah jenis huruf yang paling cocok untuk buku atau untuk tulisan banyak gitu ya. Nah, kemudian sans serif. Kalau sans serif ini cocok untuk poster atau billboard atau display grafis, kurang cocok untuk buku. Nah, sans serif ini yang tulisannya tegas gitu ya. Lebih modern, lebih simpel, lebih elegan misalnya gitu. Cocok untuk tulisan-tulisan yang sedikit gitu, kayak di poster atau di display judul gitu. Nah, kemudian ada huruf dekoratif. Huruf dekoratif ini sulit untuk dibaca, kurang jelas penampakannya. Nah, kayak gini, kalau ini mah cocoknya untuk tulisan-tulisan yang sedikit gitu. Nah, bayangin kalau misalnya buku atau karya ilmiah pakai tulisan ini, pasti bakal liarnya macan hati naon gitu. Geus hoream ti heula gitu. Karena lebay gitu ya, istilahnya mah alay. Nah, kalau untuk buku ini sangat tidak cocok. Kalau untuk buku ini sangat tidak cocok karena penampakannya sangat tidak jelas. Maaf ya ada gangguan. Nah, dalam tipografi atau pemilihan font itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menggunakan font terlalu banyak. Nah, contohnya ini adalah contoh desain yang kurang baik ya, teman-teman, karena dia menggunakan terlalu banyak font. Tulisan big udah beda, font bold udah beda lagi, ke booming beda lagi, ke Hollywood event udah beda lagi, yang ke Agustus juga udah beda lagi. Nah, ini dia totalnya udah pakai 5 font gitu. Nah, ini sangat-sangat tidak disarankan ya, teman-teman, karena kita yang lihatnya aja kan kayak apaan sih gitu ya. Nah, kalau penggunaan font dalam satu frame itu better pakai 3 font maksimal ya. Kalau lebih sedikit itu bahkan lebih bagus. Nah, kalau bisa satu jenis huruf oke gitu ya. Ya paling 2 atau 3 maksimal. Nah, kalau kita menggunakan lebih sedikit font, maka lebih harmonis, lebih jelas, dan pesan akan mudah tersampaikan. Nah, jangan menggunakan font yang terlalu mirip. Misalnya kita dalam dalam pamflet itu bikin 2 jenis font nih. Karena kalau satu cenah nggak mau cenah. 2 jenis. Tapi pakai jenis yang sama, yaitu ini jenis huruf serif. Nah, Times New Roman sama Georgia. Nah, kalau misalnya mau 2 jenis tuh misalnya dekoratif sama sans serif atau serif sama sans serif gitu ya, yang berbeda. Nah, font itu harus cukup kontras dalam pemilihan warnanya. Jadi warna backgroundnya warna yang gelap, berarti warna fontnya pakai warna yang kontras atau yang lebih terang dari warna background atau sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian dalam desain ini warna dapat menunjukkan yang ketiga ini ada warna gitu. Dalam desain, warna dapat menunjukkan gaya atau style sebuah desain. Nah, dalam warna ini mungkin kalau teman-teman search bakal banyak banget warna, tapi yang aku temuin emang ini. Nah, pertama itu ada jenis warna etnik. Warna yang berciri atau gaya etnik atau tradisional. Contohnya dominan hijau tua atau coklat. Nah, ini warna-warna etnik. Jadi kalau misalnya teman-teman gaya desainnya tuh pakai warna ini. Nah, disamain gitu ya tan warnanya.
ini warna hijaunya kayak gini, misalnya warna kuningnya kayak gini, itu harmonis gitu. Terus atau misalnya suka yang cerah-cerah gitu, boleh menggunakan warna jenis pop art kayak gini gitu. Nah, jangan misalnya teman-teman milih warna hijaunya tuh dari warna hijau etnik, terus warna merahnya dari warna merah pop art, itu nggak nyambung. Jadi teman-teman harus tahu nih tone warnanya tuh yang sama gitu ya. Atau kemarin yang Tesipa ini merekomendasikan Instagram palet warna ya, atau website palet warna. Nah, boleh kalau misalnya mau ngedesain, cari dulu palet warna yang sesuai gitu. Nah, terus ada juga warna op art atau warna yang menimbulkan kesan tertentu seperti tinggi, sempit, dalam. Terus ada warna posmo atau postmodern. Ini warna-warna pastel gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya mau pakai warna pastel, atau mau pakai warna bold gitu. Nah, misalnya di sini ada contoh warna. Nah, misalnya di sini ada contoh warna, dua contoh warna ya, dua palet warna. Ada palet warna yang cerah, ada palet warna yang lemah, pastel gitu ya. Nah, misalnya kalau teman-teman mau pakai warna kuning yang cerah ini, jangan pakai warna hijaunya yang dari sini, yang dari pastel, tapi disesuaikan gitu ya. Nah, biar warnanya seimbang atau sama gitu. Nah, kita langsung praktek aja ya, untuk mengenal si tools-tools yang kita butuhkan untuk desain di PowerPoint. Aku izin sebentar ya, bentar. Oke, udah muncul lagi? Udah muncul lagi. Udah. Udah ada ya? Udah slide kosong? Iya, Teh, udah. Oke. Nah, di sini cara desain atau bikin gambar di PowerPoint, tools-tools yang kita perlu perhatikan itu, di sini ada shape ya. Nah, di sini shape. Nah, misalnya dari bentuk persegi. Nah, dari bentuk persegi ini bisa kita ubah bentuknya sesuai yang kita mau gitu. Nah, kuncinya ada di sini, ada di edit shape. Edit shape, terus ke edit point. Nah, di edit point ini ada titik hitam. Nah, titik hitam ini tuh bisa mengubah si bentuk-bentuk shape yang asalnya tadi bentuk persegi bisa jadi bentuk kayak gini. Tuh. Nah, jadi bisa diubah-ubah gitu. Nah, jadi di sini nih sebenarnya kuncinya kenapa bisa desain pakai PowerPoint gitu ya. Padahal shape-nya cuma itu aja gitu ya, cuma segini. Tapi kita bisa ubah gitu kayak gini. Terus nah, kita langsung contoh bikin ini ya, logo Instagram. Ini aku ambil dari Google. Nah, berarti di sini yang kita butuhkan, kita cari nih. Kita kan mau bikin logo Instagram. Kita cari bentuk yang mirip gitu. Nah, di sini kebetulan si PowerPoint ini tuh punya bentuk ini. Rounded corners. Nah, ini persegi, tapi sudutnya itu bulat gitu ya, nggak sudut yang 90 derajat gitu. Nah, di sini ada titik kuning nih kalau teman-teman lihat. Ada titik kuning. Nah, ini tuh di beberapa shape ada yang punya titik kuning ini. Nah, titik kuning ini kalau kita geser bisa ngubah si bentuk ini. Bisa jadi persegi atau nah, jadi sudutnya bisa disesuaikan. Misalnya segini aja cukup. Nah, karena yang kita butuhin ini cuman garis warna hitam ini, berarti kita ubah nih shape outline. Outline itu artinya luaran ya. Outline-nya kita ubah warna hitam. Karena ini tipis banget, berarti kita white pasti ketebalannya kita ubah. Nah, untuk more lines bisa di sini. Ketebalannya kita ubah tebal yang kita mau. Segini aja lah.
Terus karena di sini teh putih ya belakangnya, atau kita buat kosong aja, berarti di shape fill-nya kita pilih no fill atau yang tanpa warna. Nah udah nih kayak gini, kita kecilin. Nah udah kayak gini. Terus yang kita butuhin selanjutnya itu lingkaran ya, karena di logo Instagramnya di tengahnya ada lingkaran. Nah berarti kita pilih, karena PowerPoint udah punya bentuk lingkaran, berarti kita langsung pilih lingkaran. Nah biasanya kalau langsung diginin dia bentuknya bisa berubah-ubah, lonjong gitu ya, enggak lingkaran yang pas. Nah berarti pas kita mau mindahin ini, pas klik di sini, terus mau buat lingkarannya sambil diklik shift, terus klik, nah dia bakal jadi bentuknya bulat sempurna gitu. Nah, karena kita yang butuhnya juga hanya outline-nya, berarti di sini shape outline-nya kita ubah ke warna hitam, terus ketebalannya kita tambahin. Di sini ada more lines ya, karena di sini hanya terbatas ke 6 aja. Ditambahin, tadi itu sampai 12. Nah, sampai sini. Oke, nah terus karena kita juga nggak butuh background, yang nggak butuh warna fill-nya, jadi kita pilih shape fill-nya no fill atau tanpa warna. Nah kayak gini. Terus di sini ada butuh lagi lingkaran ya, lingkaran. Nah sini bukan pengen. Lingkaran kita isi warna hitam. Terus nah karena di sini kita butuh lingkaran yang ada isinya ya, isinya kita kasih warna hitam. Nah udah jadi kayak gini nih. Nah terus gimana nih, kan ini mau kepisah-pisah ya, bisa gerak-gerak gitu. Nah caranya kita blok semuanya. Nah habis di blok semua kena blok, kan tadi kita pakai 3 shape ya, pastikan ketiga shape-nya itu udah ke blok gitu ya. Nah terus pindah ke shape format. Di sini ada grup, atau teman-teman bisa klik apa sini teh? Klik kanan, terus grup di sini, terus diklik grup ya. Terus nah kalau udah di grup dia jadi satu. Nah dia akan pindah-pindah, nggak akan geser-geser. Terus kalau misalnya mau dijadiin foto, tinggal klik kanan, terus save as picture. Nah kita sekarang coba bikin pamflet ya. Nah, kalau misalnya mau bikin pamflet, itu kan biasanya bentuknya persegi ya, kotak. Berarti kita ambil dulu buat background-nya bentuk persegi. Sini segini. Terus warnanya kita sesuaikan sama warna ungu. Terus, nah kalau misalnya mau nambahin teks, bisa di text box ini, di insert, terus text box. Bisa di sini. Selamat hari berapa? Selamat hari Minggu. Yang sini. Terus seperti biasa, ini fontnya bisa kita ubah. Aja. Terus warnanya ubah sesuai maunya aja, pakai apa. Terus misal kita kasih gambar. Ngambil dari sini aja ya. Ini aja. Ganti karena gambarnya cuma ada ini. Ubah gak jadi hari kemerdekaannya. Selamat hari kemerdekaan. Karena nggak nyambung nih kalau sama ungu, kita ganti. Nah, di sini kita bisa milih color ya. Pilih warna.
Tahu lah ya kalau basic-basic PowerPoint mah. Kayak milih warna mana gitu. Ini gini aja lah ya. Coba dulu ini buat percobaan. Sudah nih kita insert insert gambar. Terus sampai keterangan biasanya kalau organisasi itu suka ditambahin Instagramnya apa, Facebooknya apa, websitenya apa gitu. Nah kalau misalnya udah sedia, udah jadi kayak gini. Nah ini kan masih pisah-pisah ya. Berarti kita harus menyatukan ini semua dulu. Menyatukan. Nah di sini kayak tadi di blok dulu semuanya, terus di grup deh. Kayak gini, udah ke grup. Nanti kita pilih save as picture. Save as picture, mau simpen di mana? Bebas ya. Bisa kita simpan di download. Tulis note yang tertutup. Terus kita cari deh bentar. Kita cari di file. Nah, dia udah jadi tuh, udah jadi gambar. Loading ya Bun. Nah, kita lihat di properties. Nah, dia udah jadi gambar ya tuh. Tipe filenya udah PNG. Nah, dia udah jadi gambar, udah jadi pamflet gitu ya. Selesai dia bikin pamflet kayak gitu, kalau bikin pamflet. Terus, udah deh, kayaknya untuk materinya cukup sekian. Kalau misalnya mau request, misal dari yang gambar aku tadi nih, saya mau gambar yang mana teh gitu. Atau misalnya udah ngerti, dasar-dasar ngegambar. Ke pertanyaan dulu ya, kalau misalnya ada mau nanya. Iya, baik. Terima kasih Teh Melati yang sudah memaparkan materi desain with PPT ya. Keren banget tadi desainnya juga. Di PPT ternyata bisa desain pamflet juga ya, bukan hanya di Canva dan website-website lainnya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi Q&A aja. Mungkin dari Akang Teteh semua udah ada yang punya pertanyaan nih tentang desain with PPT, udah ada yang kepo-kepo lagi soal cara mendesain with PPT, boleh ya ditanyain langsung ke Teh Melati, bisa lewat on mic atau lewat kolom chat. Untuk sekarang dibatas dulu 3 pertanyaannya, boleh langsung on mic atau di kolom chat. Boleh kalau misalnya tadi pas ngejelasin prakteknya kurang jelas, boleh ditanyain, Teh ini pas tadi grup gimana gitu misalnya. Mesti ada yang kelewat dan kurang paham. Gitu. Nah, iya boleh tuh Akang Teteh semua yang ada pertanyaannya. Boleh langsung ditanyakan aja nih, mumpung kita masih sama Teh Melati. Kalau udah ngerti, alhamdulillah. Udah tahu ya? Ya gimana Kang Teteh, ada yang mau ditanyain? Boleh ya langsung on mic, atau kalau malu-malu on mic boleh lewat chat, boleh raise hand dulu. Enggak, Kang Teteh yang punya pertanyaan. Oh iya, nah kayak gini nih, boleh. Langsung aja ya? Oke, aku share ya. Cara ngasih teks. Udah ada belum? Belum ya? Sabar. Udah ada? Belum ada Teh. Nah, baru ada, lagi loading. Sip. Nah, terus tadi kalau misalnya
udah ke grup kayak gini, terus mau misahin lagi gimana? Tinggal di ungroup ya, ke grup tadi terus di ungroup. Nah, cara ngisi teks, kita hapus dulu ini. Cara ngisi teks itu ada di insert. Nah, insert yang sama shape ini loh teman-temannya. Kalau misalnya kita geser mata ke sebelah kanan, di sini ada text box. Nah, text box, terus kita klik sembarangan di mana pun. Terus kita tinggal tulis deh. Kita tulis selamat hari kemerdekaan Indonesia. Nah, terus biasa kita sesuaiin, pilih fontnya, terus pilih warnanya. Nah, kalau udah, terus kalau misalnya teman-teman nemu kasus kayak gini, nah, misalnya kita tuh pengen si teks ini tuh ada di belakang gambar. Jadi kan ada posisinya ada di belakang gambar ya. Gimana caranya biar ini pindah ke belakang? Pindah ke shape format, terus di sini ada bring forward, ada send backward. Nah, kita klik yang send backward. Nah, dia akan pindah ke belakang. Jadi sekarang posisi teksnya ada di belakang. Gitu. Tambahan. Oke. Kira-kira gimana? Ya, bagaimana Teh Biru? Apakah sudah cukup? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang nanya. Baik, udah. Sama ada pertanyaan lagi Teh, ini di kolom chat dari Rini Handayani ya. Katanya pengen minta referensi ketika kita bikin PPT bernuansa anak-anak sama warnanya Teh. Sama warna warna. Pengen minta referensi ketika kita bikin PPT bernuansa anak-anak sama warna font juga Teh. Nah, biasanya kalau misal mau nyari referensi itu pertama pergi ke Pinterest. Nah, di sana tuh surganya gambar ya teman-teman. Nah, bisa cari apa sih desain children book, biasanya carinya tuh ini tulisannya. Biasanya tuh suka apa sih di hashtag Instagram atau enggak di Pinterest, cari kata kunci children book. Nah, biasanya itu muncul kan gimana sih kalau misalnya desain untuk anak-anak, seenggaknya di warnanya dulu gitu kita nemu. Terus kalau misalnya font, anak-anak itu biasanya lebih yang apa sih, dekoratif ya, jenis dekoratif. Tapi yang dekoratif jangan yang lebay kalau anak-anak, nanti nggak kebaca. Atau yang sans serif, yang tegas gitu ya. Soalnya kan anak-anak biasanya baru belajar huruf tuh kayak baru, misal kalau A, misal A-nya tuh yang gimana sih? Yang ada bulat atau yang bulat masih A gini, tek gitu. Misal dia baru belajar jenis A yang kayak gitu. Dia kalau misalnya nerima A yang beda lagi, dia nanya ini huruf apa gitu misalnya. Kalau kok A-nya gini ya. Nah, misalnya berarti kalau font itu untuk anak-anak better yang sans serif ya. Kalau yang dekoratif itu bisa untuk judul aja, tapi kalau anak-anak tuh yang happy, yang dekoratifnya yang emang masih bisa dibaca gitu, bukan yang untuk undangan pernikahan gitu ya, bukan sans serif yang untuk bukan dekoratif yang buat undangan gitu. Terus kalau warna-warna, nah bisa cari di color palette aja di website atau di Instagram yang kemarin direkomendasikan. Biasanya suka ada rekomendasi warna. Nah, kalau untuk anak-anak itu bisa kan ada psikologi warnanya juga ya. Kalau warna ini cocoknya untuk siapa gitu. Nah, kalau anak-anak itu biasanya pakai warna-warna yang cerah, terang, dan dominannya itu warna merah, hijau, kuning gitu, warna-warna primer gitu. Terus kalau bisa, nah kalau di PowerPoint itu sebenarnya tentu ada kelemahan ya, karena dia bukan software ahli untuk gambar. Kan kalau software ahli gambar mah Adobe Illustrator, CorelDRAW gitu ya. Nah,
sebenarnya karena emang fungsi awal dari PowerPoint ini sebagai alat untuk presentasi gitu, terus kita hack untuk bisa jadi ngedesain, tentu ada kelemahannya atau keterbatasannya. Nah, biasanya PowerPoint ini hanya bisa untuk gambar-gambar yang flat gitu ya, kayak yang tadi aku tunjukin gambar itu jenis gambar flat design gitu yang kurang ada detailnya gitu. Kan biasanya kalau gambar-gambar dari software lain itu kita bisa bikin shading yang lebih nyata gitu. Nah, kalau misalnya di PowerPoint ini memang rada terbatas gitu. Tapi kalau kita ulik sih kayaknya bakal nemu. Gitu. Nah, sejujurnya juga karena aku udah nggak di organisasi, ya udah lama nggak di organisasi setelah lulus dari UPI. Itu udah jarang megang PowerPoint gitu, udah jarang megang PowerPoint sebagai untuk alat desain gitu. Karena sekarang lebih seneng ke ilustrasi ya, jadi udah pindah haluan ke ilustrasi. Jadi ngegambarnya udah gambar yang pakai tangan gitu, bukan yang ngandelin lagi dari shape. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih Teh Melati. Ya, sama-sama. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Akang Teteh yang lain mengenai desain with PPT ini, boleh disampaikan ya, mumpung kita masih ada waktu. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh aku aja nggak Teh yang nanyanya? Boleh, enggak. Iya, izin bertanya Teh, untuk di PPT sendiri itu kita kalau misalkan desain pamflet yang kayak gitu bisa nentuin sendiri nggak ukurannya, misalkan berapa piksel gitu, kayak di aplikasi atau website desain yang lain. Bisa benar. Hasilnya itu ya. Oke, aku screen-nya. Mari kita lihat. Ada ukuran yang bisa kita ubah. Nah, waktu itu kan aku tuh diajarin sama kakak tingkat ya, cara desain pakai PowerPoint. Nah, kirain tuh kalau misalnya kita bikin dari PowerPoint terus di print, biasanya hanya sebatas sertifikat gitu kan. Kalau sertifikat hanya A4 gitu ya, maksudnya masih kecil. Ternyata kita udah bisa bikin ini loh, yang kayak buat foto booth yang di belakang. Apa sih? Banner yang gede buat foto booth. Nah, itu dia bikinnya pakai PowerPoint, mungkin karena ukurannya digedein kali ya. Nah, dari ukuran ini nih. Nah, ini tuh bisa kan ini inci ya, ukuran ke gede panjangnya. Nah, di ukuran di size ini, nah kita bisa custom warna apa sih? Ukurannya resolusi dari tingginya berapa gitu. Terus, nah pokoknya kalau misalnya emang PPN yang gede, udah nggak apa-apa lewat dari yang batas putih ini, misal segede gini. Nah, ini kan udah udah melebihi banget dari batas putih yang disediain PowerPoint kan. Tapi kalau memang kita kebutuhan resolusinya yang lebih gede, ya nggak apa-apa bikinnya kayak gini gitu, digedein. Dia yang sampai udah nutup banget dari garis putih yang disediain PowerPoint gitu, halaman putih yang disediain PowerPoint. Kita gede kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti hasilnya emang bakal resolusinya lebih gede juga gitu hasil pas jadinya kayak gitu. Kelihatan nggak share screen-nya? Iya, waktu itu juga ya. pernah Ya. Waktu itu juga pernah bikin yang buat di feed Instagram, yang buat dipecah-pecah gitu loh, misalnya dibagi jadi 9 kotak. Nah, kan itu butuh resolusi yang lebih besar ya. Soalnya kalau misalnya pakai yang sekecil ini, dia pasti bakal jadi pecah gitu kalau misalnya dibagi 9. Waktu aku bikinnya sampai kayak gini, jadi bener-bener sampai gede gitu di luar si halaman putih ini. Dan pas dibagi tuh emang jadi bagus gitu, nggak pecah. Itu mungkin caranya kalau di PowerPoint. Di halaman besar. Pasti. Iya, terima kasih banyak Teh Mimil jawabannya. Sama. Dari Akang Teteh yang lain, ada yang mau bertanya lagi nih? Mumpung kita masih ada waktunya sedikit lagi, atau mungkin dicukupkan saja? Oke,
Oke, sepertinya sudah cukup ya, Teh. Sudah cukup jelas pematerian dari Teh Melati ini mengenai desain with PPT. Mungkin aku akan bacain sedikit kesimpulan dari pematerian Teh Mimel ini. Jadi, kesimpulannya secara umum kita mengetahui kalau PowerPoint itu adalah software untuk presentasi, tapi di samping itu PowerPoint juga bisa dipakai untuk desain-desain yang lain seperti pamflet atau animasi-animasi yang lain gitu. Jadi tujuan desainnya itu sendiri karena untuk menyampaikan informasi. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendesain, baik itu desain di PPT atau di aplikasi lainnya. Seperti komposisinya, seperti efektif atau tidak untuk menyampaikan pesan, kemudian tipografinya, fontnya apakah cocok atau tidak, kemudian dari warnanya juga apakah sesuai atau tidak. Ya, mungkin itu kesimpulan dari pematerian Teh Milati tadi, Desain with PPT. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Milati yang sudah membagikan ilmunya mengenai desain with PPT ini, Teh Mil. Ya, sama-sama. Ya, sebelum itu kami ada sesi pemberian sertifikat ya untuk Teh Milati sebagai bentuk apresiasi dari kami kepada Teh Milati yang sudah menyampaikan materinya. Dari tim logistik boleh minta tolong dibantu? Ya. Ya, berikut sertifikat dari kami sebagai apresiasi untuk Teh Milati. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami dan bisa menjadi ladang pahala untuk Teh Milati. Ini foto dulu ini. Ya, boleh kita langsung sekalian sesi foto mungkin ya. Boleh dibantu tim PDD. Akang Teteh yang lain juga boleh on cam ya. Kita foto-foto dulu nih sama Teh Milati. Kita dokumentasi sebagai kenang-kenangan bukti kalau kita udah berkumpul nih, berdiskusi bersama mengenai desain with PPT ini. Ya, tim PDD apakah sudah siap untuk memimpin foto bersama ini? Oke, bentar ya. Ya. Cipa kok Wilda sih namanya? Cipa lagi sama Wilda. Iya Bu Mil. Kangen banget ya. Ya, bagaimana tim PDD apakah sudah siap? Ya, mungkin dari tim PDD-nya ada sedikit kendala ya, kita tunggu aja sebentar. Dari tim PDD, bila sudah siap, boleh langsung aba-aba saja ya untuk kita foto bersama. Ayo boleh on cam you yang belum on cam.
iya, dari tim PDD katanya udah siap nih foto-foto bersama. Akang Teteh boleh ya on cam, gaya dulu nih, boleh dirapihin dulu kerudungnya, atau yang cowok boleh disisir dulu nih rambutnya, kita gaya ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi yuk ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Ya, terima kasih kepada Teh Milati sekali lagi yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku panitia. Pokoknya terima kasih banyak kepada Teh Melati. Ya, makasih juga ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Mohon maaf juga apabila selama kegiatan berlangsung ada salah-salah kata atau teknis. Terus misalnya kalau misalnya nanti teman-teman lagi praktek dan ada kendala, boleh chat saya ya. Ya, baik. Kalau gitu cukup sekian sesi pematerian dan pelatihan pada pelatihan desain hari ketiga ini. Terima kasih banyak kepada peserta yang sudah menyimak pematerian dengan baik. Kemudian maaf juga dari saya selaku moderator apabila ada kesalahan selama memandu pematerian kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC non-formal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.